Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa muallimina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Para netizen yang berbahaya, bertemu lagi dengan Sikam TV, channel no bully, channel yang mereaksi segala tipu muslihat dari orang-orang yang ingin, yaitu menyesatkan umat manusia di muka. Hari ini alhamdulillah kita berada di Tegal, Jawa Tengah, dan tadi ana belajar sedikit cara-cara dari Habib Syekh. Syukran Habib Syekh. Ada satu video yang luar biasa menyakiti hati. Luar biasa. Video ini menyakiti hati kami para habaib karena ada statement diksi yang dikeluarkan oleh si Pungat dari Pleret, yang dia ngomongnya ngenekin. Oke, mari kita lihat videonya, baru nanti kita reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Aku nggak percaya PKI itu berontak. Aku percaya ada orang mengadu domba. Aku percaya bahwa itu diadu. Satu, si Fuad ini, saudaraku semuanya, si Fuad ini, dia ini berkata bahwa aku tidak percaya kalau PKI berkhianat. Artinya dia menolak semua fakta sejarah, menolak semua fakta sejarah yang mengatakan bahwa PKI ini adalah tidak berkhianat. Ketika PKI tidak berkhianat, artinya ada kelompok lain yang mengaku dirinya sebagai PKI kemudian berkhianat. Nah, ini satu hal yang perlu dibuktikan secara ilmiah. Daripada apa yang dikatakan, sepakat kok, para ahli sejarah sepakat meyakini bahwa PKI ini adalah pemberontak yang membunuh para ulama, yang membunuh para santri, dan korbannya para ulama dan santri dan semua warga negara Indonesia. Nah, ini berbahaya ketika ada satu orang sekelas si Pungat ini, si Pungat ini mengatakan bahwa PKI tidak melakukan pengkhianatan, tidak melakukan pemberontakan, tapi PKI dipakai. Artinya ada operasi intelijen hitam deh, ya, dilakukan oleh orang-orang untuk menjatuhkan nama FPI, untuk menjatuhkan nama PKI. Nah, ini lebih kacau lagi. Kalau PKI-nya nggak salah, berarti yang salah ulamanya. Dan fakta-fakta sejarah jelas gitu bagaimana PKI secara meyakinkan membunuh, merampok, bahkan sampai membunuh kepada para jenderal-jenderal yang itu menjadi satu bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Tokoh-tokohnya ada, videonya ada, gitu kan. Tiba-tiba ini ada seseorang mengatakan, ini makanya saya lewat video ini saya minta kepada si Fuad ini untuk memberikan bukti-buktinya bahwa PKI tidak pernah memberontak. Nah, ini sangat berbahaya. Sementara bukti sejarah jelas kok. Video-video tersebar bagaimana orang-orang yang membunuh para jenderal, kemudian orang-orang yang membunuh para santri, orang-orang yang membunuh para ustadz, para kiai, bahkan santri-santri putri diperkosa. Itu nanti siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kengawuran daripada pemikiran si Fuad ini perlu dilawan. Karena PKI tidak memberontak. Ini kacau, saudara. Sangat-sangat kacau. Perlu sekali untuk diluruskan. Fakta-fakta sejarahnya jelas lah. Kayaknya kita seorang Indonesia ini nggak perlu lagi ya. Anda nggak perlu gitu ngeluarin video-video tentang fakta-fakta sejarah di mana PKI itu adalah pemberontak. Karena fakta sejarah jelas, nyata, orang-orangnya pun masih ada. Sebagian orang PKI itu pun masih ada. Nah, yang saya takutkan ketika ada orang-orang ini, saya nggak ngomong Gus Fuad ya, saya nggak ngomong si Fuad ini. Ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa PKI tidaklah memberontak, jangan-jangan dia adalah bagian daripada PKI. Betul nggak? Betul. Kira-kira seperti itu deh.
Naudzubillah, naudzubillah. Anda nggak ngomong Fuad ya, jangan baper. Oke, kita lanjutkan videonya. Orang yang mengadu domba memakai seragam PKI membunuh dia. Orang yang memakai seragam waktu itu kan Banser Ansor membunuh PKI dan terus menerus. Ini nanti kan kaitannya dengan sejarah. Jadi kita nggak bisa, oh ini kelompok ini, oh ini nggak bisa. Jangan salah loh, Ben. Anggota PKI itu dulu ada yang melesetin. Nih, di situ dikatakan bahwa nih Habib ini aneh nggak tahu nih Habib siapa ya, wallahu alam. Yang jelas ini Habib ngomong itu kan membunuh para kiai, oh itu diadu domba gitu. Jadi ada orang-orang yang menggunakan pakaian PKI untuk membunuh para kiai dan santri, kemudian sebaliknya ada orang-orang yang menggunakan pakaian Banser untuk membunuh PKI. Jadi itu diadu domba. Ente halunya terlalu tinggi, pungan. Seorang Banser ataupun seorang untuk membunuh itu, ini sudah diawali dari pergerakan PKI. PKI ini bukan lahir kemarin tiba-tiba bikin begitu, tidak. Itu sesuatu yang berlaku bertahun-tahun, ya bertahun-tahun kemudian terjadilah apa yang terjadi. Dan PKI ini secara nyata di dalam kontes seninya dulu ada namanya lembaga seni punya PKI, apa namanya lupa gue. Apa namanya? Lembaga kesenian punyanya PKI itu. Mereka secara jelas gitu, mereka bikin ludruk, mereka bikin ketoprak, mereka bikin lenong atau apapun jenis-jenis daripada keseniannya itu, yang judulnya ini luar biasa. Bahkan sempat ada judul Tuhan Sudah Mati dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana orang-orang komunis, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari paham-paham yang menyesatkan akidah kita. Mereka secara jelas gitu mencela, menghina, menista, merendahkan daripada agama Islam dan muslimin, bahkan kepada Allah. Dan itu jelas ada gitu. Di surat kabarnya ada bukti-buktinya. Antum kacau, pemikiran yang rusak, ngawur dan semua maunya. Maksudnya apa? Itu pengen bersihin PKI, bahwa PKI itu nggak salah gitu. Terus nanti yang salah siapa? TNI. Yang salah siapa? Negara. Waduh, tahu kalau begitu. Kan sekarang kalau yang nyalain negara disebut tahu. Itu boleh ya, nyalain negara ya. Kalau kita dibilang tahu. Sabodo. Kita lanjutin ya videonya. Partai Kiai Indonesia. Artinya konstituen PKI itu banyak yang sholat. DNAID itu apa itu? Oke, ini lebih ngeri lagi, lebih berbahaya lagi ya. Apa mengatakan konstituen PKI itu banyak yang sholat? Karena mereka ditipu. Mereka tidak tahu bahwa komunis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Karena pada saat itu komunis punya jargon membela sama rasa sama rata, sehingga rakyat kecil, orang-orang kecil itu kemudian mereka mengikuti daripada partai tersebut. Mereka dibohongin seperti yang dilakukan sekarang. Ada yang ngakunya pembela wong cilik tapi wong cilik yang disembelih. Ada yang mengakunya ya kan, dan seterusnya. Udahlah Bapak, yang politik ini adalah mereka partai, bukan rakyat. Partai-partai yang berpolitik untuk menipu rakyat. Makanya kita lihat politisi-politisi sekarang, saudara. Ya, mereka begitu dekat dengan masa-masa kampanye, ada yang tiba-tiba bermutasi jadi kadrun. Ya kan? Ada yang tiba-tiba berubah jadi salihah gitu kan, padahal kalau malam salehot gitu kan. Masya Allah. Walhasil ini adalah penyesatan yang dilakukan oleh si Fuad untuk yang kesekian kalinya. Dan yang lebih berbahaya, si Fuad ini mengatakan bahwa DNAID itu Habib. Anda yang bisa ngomong lagi. Sementara dari pihak Robito sudah menolak daripada kehabiban DNAID. Nah, kemudian si Fuad ini berkata begini, Musa itu orang hafal Quran. Gerakan komunis PKI di Indonesia itu tidak selalu identik dengan ateisme. Nah, itu jelas. Nah, itu beneran. Enggak marga beneran. Perkara sekarang itu misalnya apa itu persatuan apa itu?
Kalau kita tidak mengakui itu urusan politik. Oke, ini yang terakhir yang ingin saya koreksi dari si Fuad ya. Karena videonya masih panjang, nanti kita bakal reaksi lagi. Di sini dikatakan bahwa si DN Aidit ini adalah Habib, kemudian perkara ke Robito tidak mengakui kehabiban DN Aidit itu karena urusan politik. Masa ada Habib jadi PKI? Saudaraku, di dalam video antum juga mengatakan antum pernah bertemu dengan Assegaf yang jadi ini dan Al Idrus yang jadi ini. Para Habib tetap mengakui ini hubungan syajaratun Nabi, ini hubungannya nasab yang bersambung kepada Nabi. Antum pikir kami mau berbohong atas nama Nabi? Hati-hati, antum sudah mengatakan bahwa Robito berbohong. Robito tidak melakukan cek, Robito tidak melakukan recheck terkait dengan Aidit. Dan itu sangat berbahaya, karena nanti akan muncul orang-orang yang tidak disukai oleh Robito, tidak bisa jadi Habib. Apa antum mengaku Habib? Nah ini kacau, ngawur antum ini, sangat ngawur. Mas Fuad, jangan begitu. Ini lembaga resmi loh, bukan lembaga cek-cek. Ini lembaga resmi yang semua yang dilakukan oleh lembaga resmi ini terpaku kepada cek dan recheck. Dicek betul nggak nih Aidit Habaib atau Aidit-Aiditan, KW atau beneran. Kalau beneran kan kami katakan benar walaupun orang tersebut salah. Jadi jangan ngaco lah. Kemudian nanti mengatakan politiknya Robito dari dulu jatuh di alam politik dan dunia politik yang mana? Untuk membersihkan nama Habaib nggak perlu, karena lebih banyak Habaib baik yang Masya Allah yang berjuang untuk Indonesia, bahkan berperang untuk Indonesia. Nggak bisa. Dia bukan Habib. Robito sudah cek dan recheck bukan Habib, dia bukan Habib. Antum jangan berbicara seperti itu. Antum mesti berikan datanya kalau dia adalah Habib beneran. Datanya mana? Ini ngaco ini. Ngawur. Udah pihak Robito udah jelas mengatakan kalau dia bukan Habaib. Khalas. Selesai. Jangan antum katakan kalau dia Habaib padahal dia bukan Habaib. Ini kan ngaco, super ngaco. Tubuh ilallah taubat ente sudah menuduh pengurus Robito adalah orang-orang yang menutupi identitas. Wah, ini bahaya besar. Badan siapa? Man idda'a ila ghairi abihi wa ya'lamu annahu ghairu abi fal jannah 'alaihi haram. Siapa yang ngaku-ngaku kepada nasab selain bapaknya maka haram surga baginya. Sebegitu juga sebaliknya, siapa yang tidak mengakui mafhum mukhalafahnya kan begitu, siapa yang tidak mengakui bahwa fulan anaknya fulan, nisbatnya masuk ke dalam sono, maka jangan haram baginya. Ente jangan sembarangan. Fuad, ente kalau nggak tahu diem, nggak usah ente urusin urusan Habaib, apalagi terurus urusan nasab. Ente ngaco ini itu namanya. Apa karena nanti ente ngaku Habib nggak diakui sama Robito kemudian ente ngomong begitu? Oh, itu Robito lagi berpolitik. Nanti kan ujung-ujungnya begitu. Karena banyak sekarang ada orang-orang yang ngaku sebagai Habaib dan ditolak nasabnya oleh Habaib. Apa ini mau ngomong begitu nanti? Oh, ini urusan politik. Itu kurang ajar. Antum wajib. Anak katakan antum wajib klarifikasi Habib. Tabayun nggak perlu ada tabayun sama orang kayak ente. Nggak bisa diajak tabayun ente. Ente ngomong lewat YouTube, ngomong lewat YouTube, kelar. Anak katakan ente ngawur. Anak marah segaf yang ngomong. Lampung. Insya Allah. Ya, maka saudaraku, ini yang seperti ini kenapa anak mesti reaksi, karena ini sangat berbahaya dan mudah-mudahan reaksinya apa yang anak katakan ini bisa menjadikan bahan buat antum semuanya ya. Nah, ini anak nggak tahu deh. Ini orang tujuannya apa daripada omongan-omongan dia. Anak nggak ngerti tujuannya. Tapi yang jelas apa yang dia katakan itu kengamuran yang luar biasa dan perlu sekali untuk direaksi. Ngaco. Masa ada apa namanya ada Habib nggak diakui oleh Robito padahal dia Habib asli. Dia bisa tahu. Si Fuad ini bisa lebih tahu daripada Robito. Si Fuad ini tahu mana yang Habib palsu, mana yang Habib asli gitu. Jadi apa gunanya Robito? Kalau Robito udah katakan enggak, ya udah enggak. Antum pikirannya jangan liar begitu. Kami para Habaib diajari untuk jujur as-sidq. Wala yazalu rajulun
Ya ta'ala bisiddiq. Hatta kata Allah siddiqa. Itu dalilnya. Orang yang berusaha untuk selalu jujur, Allah akan catat sebagai orang yang jujur. Antum ini ngaco, ngawur. Daripada apa narasi-narasi yang antum keluarkan ini ngawur. Yang mudah-mudahan para netizen bisa dapat pelajaran. Nggak mungkin lah Rabito ketika Habib Asri dikatakan palsu, ataupun sebaliknya Habib palsu dikatakan asri. Ya, ini anak jangan baper ya ente. Ya kalau baper nggak apa-apa juga, lu balas aja konten gue. Kalau berani, ada yakin sih antum nggak berani. Yaudah, gitu aja. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Hadanallahu wa iyyakum. Allah wa Rasulullah a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga Allah selamatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.